Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-253. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, tiba-tiba langkah aku dan permaisuri itu tertegun. Betapa terkejut hati mereka. Terlebih-lebih adalah Ken Dedes. Begitu mereka sampai di regol taman, maka tiba-tiba saja seseorang yang agaknya berdiri melekat pada dinding regol taman itu telah meloncat ke tengah pintu gerbang dan langsung berlutut di hadapan mereka. Dan orang itu adalah Ken Arok. "Ampun tuanku," desisnya hampir-hampir tidak dapat didengar. "Hamba tidak dapat mengerti kenapa tuanku berdua menjadi terlampau tergesa-gesa meninggalkan taman ini. Hamba tidak mengerti apakah sebenarnya yang telah memaksa tuanku berdua untuk mengambil keputusan itu. Karena tuanku berdua sama sekali tidak mengatakan alasan itu kepada hamba. Karena itu tuanku, maka hamba telah mencoba mencari jawab dari pertanyaan itu pada diri hamba sendiri." Ken Arok berhenti sejenak. Nafasnya menjadi terengah-engah, tetapi ia masih tetap berlutut di hadapan aku dan permaisuri sambil menundukkan kepalanya. Ken Arok sama sekali tidak berani menengadahkan wajahnya, memandang sepasang mata permaisuri Ken Dedes yang betapa redupnya, namun masih tetap memercikan sinar yang dapat merontokkan jantungnya. Dalam pada itu, terasa dada permaisuri itu berguncang. Ia tidak dapat meraba apakah yang telah diketemukan oleh Ken Arok itu di dalam dirinya, di dalam hatinya sendiri. Tetapi saat itu Ken Dedes merasa dirinya seperti berdiri di atas bara api yang sedang menyala, memanasi dirinya, dan bahkan hampir tidak tertahankan. Keringatnya mengalir seperti diperas dari dalam tubuhnya. Kakinya menjadi gemetar ketika ia mendengar Ken Arok itu meneruskan kata-katanya. "Tuanku, hamba adalah orang yang bertanggung jawab di padang karautan ini. Hamba adalah orang yang menerima perintah tuanku untuk menyelenggarakan apapun di padang ini untuk menyambut kehadiran tuanku. Kini hamba melihat kekecewaan di hati tuanku, terutama Tuan Putri. Hamba merasa bahwa hamba tidak mampu melakukan pekerjaan hamba, membuat tuanku berdua tidak berkenan di hati selama tuanku berada di padang karautan ini. Apapun yang telah membuat tuanku ingin segera meninggalkan taman ini, namun itu berarti bahwa hamba tidak mampu melakukan tugas hamba sebaik-baiknya." Sejenak aku berdiri mematung di tempatnya. Ia sudah pernah menjawab pernyataan perasaan Ken Arok itu, tetapi agaknya Ken Arok masih belum puas. Agaknya Ken Arok masih mencoba untuk menanyakannya langsung kepada permaisurinya. Perasaan aku yang meledak-ledak itu pun tiba-tiba meledak pula. Tanpa disangka-sangka, aku Tunggul Ampetung tertawa sambil menepuk bahu Ken Arok. "Ken Arok, kau perasa seperti seorang perempuan. Aku sudah menjawab bahwa hal ini sama sekali bukan salahmu. Tidak ada hubungan apapun dengan kau. Betapa baiknya kau menyelenggarakan penerimaan atas kami di sini. Tetapi itu pasti tidak akan dapat mencegah perasaan permaisuriku untuk segera kembali ke Tumapel. Nah, sudahlah, jangan merengek seperti anak cengeng.
Kau adalah pemimpin prajurit Tumapel di Padang Karautan. Tengadahkan kepalamu, ucapkanlah selamat jalan kepada kami." "Ampun tuanku," sahut Ken Arok. "Hamba akan berbuat demikian apabila tuanku berangkat ke peperangan. Tetapi kali ini tidak." Suara tertawa Aku menjadi semakin keras, menggelegar, semakin keras dan semakin keras. Suara itu kemudian seolah-olah berubah menjadi suara guntur yang meledak-ledak di langit. Dan suara itu serasa meruntuhkan tulang-tulang iga Ken Arok. Bukan saja tulang iganya, tetapi juga seluruh isi dadanya. Ken Arok berdesah. Sama sekali tidak. Suara tertawa itu sudah terlampau sering didengarnya. Tetapi agaknya perasaannya sendirilah yang menangkap suara itu pada sentuhan yang tepat, sehingga suara itu terdengar 1000 kali lebih keras dari suara yang sebenarnya. Ken Arok mencoba untuk mempergunakan kesadarannya sepenuhnya supaya ia dapat menilai keadaan dengan sewajarnya. Ia mencoba untuk mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa Aku berbuat demikian seperti yang biasa dilakukannya. Sama sekali tidak mentertawakannya karena ia telah menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya terhadap permaisuri itu. Ternyata bukan saja Ken Arok yang menjadi gelisah oleh suara tertawa itu. Keringat permaisuri Ken Dedes pun menjadi semakin deras mengalir. Suara tertawa Aku Tunggul Amatung serasa menusuk-nusuk jantungnya, seolah-olah Aku itu sedang melepaskan sakit hatinya karena melihat noda-noda hitam di dalam hati permaisurinya, karena Aku melihat bintik-bintik yang mengotori kesetiaan Ken Dedes sebagai seorang istri. Tetapi hati mereka agak tenang ketika mereka mendengar Aku berkata, "Sudahlah, jangan risaukan kepergian kami. Kami mempercepat kepulangan kami karena sebab-sebab yang wajar, sebab-sebab yang terdapat di dalam diri kami. Kami kali ini masih belum dapat menyesuaikan diri kami dengan suasana Padang yang sepi ngelangut, apalagi dibumbui oleh cerita-cerita tentang hantu karautan. Mungkin Mahesa Agni terlampau sering mengganggu adiknya dengan cerita-cerita itu." Aku berhenti sebentar, lalu katanya, "Tetapi kau pun jangan merajuk dan cengeng, Agni. Jangan menyesali dirimu sendiri. Jangan merasa dirimu terlampau bersalah, lalu kau mencoba untuk membunuh dirimu di bendungan." Sekali lagi suara tertawa Aku meledak. Sejenak kemudian suara itu mereda. Katanya agak bersungguh-sungguh, "Nah, selamat tinggal." Ken Arok masih berjongkok di hadapan Aku dan permaisurinya. Ia tidak pernah diganggu oleh kegelisahan seperti saat ini. Ia tidak pernah dicekam oleh perasaan ngeri seperti kali ini. Pada saat-saat ia berada di padang ini, ia selalu menghadapi beribu macam persoalan yang mengerikan. Tetapi tidak seperti kali ini. Ia telah disiksa oleh perasaan bersalah karena percikan perasaannya atas permaisuri Akuwunya. Permaisuri seseorang yang telah mengangkatnya dari dunianya yang hitam. Tetapi ia tidak dapat melepaskan pengakuan dan kemudian merunduk sambil memohon maaf. Tidak, ia tidak dapat melakukannya. Sehingga dengan demikian, perasaan bersalah itu akan tetap menyiksanya. Kebu ijo yang berdiri tidak terlampau jauh dari tempat itu mengerutkan keningnya itu hampir bertemu. Di dalam hatinya ia mengumpat tidak habis-habisnya
Seperti aku, ia menganggap bahwa Ken Arok ternyata adalah seorang yang terlampau cengeng. Desisnya di dalam dadanya. Kenapa anak itu tiba-tiba berubah menjadi anak cengeng dan peracun? Sungguh memalukan. Sikap itu sama sekali bukan sikap seorang prajurit. Kepu Ijo menarik nafas ketika ia melihat Ken Arok kemudian berdiri, melangkah surut, kemudian membungkuk dalam-dalam. Nah, berkata aku, tinggallah kalian di sini. Aku akan segera berangkat. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang menyenangkan. Malam nanti, bulan masih cukup terang. Ken Arok sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Kepalanya yang tertunduk itu bergerak. Sahutnya, "Hamba tuanku, kami dan semua orang di sini mengucapkan selamat jalan kepada tuanku berdua." Aku mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dibimbingnya Ken Dedes ke tandu yang tersedia. Ketika tersentuh tangan permaisuri itu, aku mengerutkan keningnya. Tangan itu terlampau dingin, bahkan terasa agak basah oleh keringat dan gemetar. Sejenak aku memandangi permaisurinya yang menjadi semakin pucat. Tetapi aku sama sekali tidak berprasangka. Sekali ia mencoba mencari sebabnya pada perasaan takut yang berlebih-lebihan dari permaisurinya itu kepada hantu karautan atau sebangsanya, dan dirasanya dapat mengganggunya langsung mengorek ulu hati. "Marilah," berkata aku itu. "Sebentar lagi kita akan meninggalkan padang itu." Permaisuri ingin menjawab, tetapi mulutnya serasa terbungkam. Perlahan-lahan ia melangkah dibimbing oleh suaminya dan diikuti oleh pamomongnya yang menjadi gelisah dan cemas. Sejenak kemudian, ketika Ken Dedes dan pamomongnya telah berada di dalam tandu dan dijunjung oleh beberapa orang, maka aku pun naik ke atas punggung kudanya pula. "Baik-baiklah kalian di sini," pesan aku Tunggul Ametung. "Kami akan berangkat." Hampir bersamaan, Ken Arok dan Mahesa Agni menjawab, hamba tuanku, peliharalah taman itu baik-baik. Jangan hanya pada saat-saat yang khusus. Jangan hanya pandai membuat, tetapi kalian harus pandai memelihara dan mengembangkan. Pada suatu saat kami akan datang lagi. Kami mengharap bahwa taman ini akan menjadi lebih indah." Ken Arok mengangguk dalam-dalam. "Hamba tuanku, hamba akan melakukannya." "Bagus," berkata aku kemudian. "Sekarang kami akan berangkat." Kepada Witantra ia berkata, "Marilah kita berangkat." Witantra mengangguk dalam-dalam. "Hamba tuanku, semuanya sudah siap." Witantra pun kemudian memberikan isyarat kepada ujung barisan untuk segera bergerak, dan sekejap kemudian selangkah demi selangkah iring-iringan itu mulai maju. Mahesa Agni masih berdiri di samping tandu Ken Dedes. Perlahan-lahan ia mengikuti langkah pada iring-iringan itu. "Kau harus selalu datang kepadaku, Kakang." Sekali lagi mendengar permintaan itu, dan sekali lagi keheranan telah menyentuh hatinya. Namun ia menjawab, "Iya, tentu Tuan Putri, tentu." "Terima kasih, Kakang." Suara permaisuri itu terlampau dalam, dan tiba-tiba tanpa disangka-sangka oleh Mahesa Agni, Ken Dedes bertanya lirih sekali, sehingga tidak ada seorang lain pun yang mendengar kecuali emban pamomongnya, dan bahkan orang-orang yang menjunjung tandunya pun tidak memperhatikannya. "Kakang,
apakah prajurit-prajurit itu masih diperlukan di padang karautan itu? Mahesa Agni tidak segera menjawab. Ia tidak mengerti arah pertanyaan Ken Dedes itu. Bahkan tanpa disengajanya, Mahesa Agni berpaling ke arah Aku Tunggul Ametung yang berkuda agak di belakang tandu Ken Dedes, dan di belakang Aku adalah Witantra. "Hamba tidak tahu maksud permaisuri," jawab Mahesa Agni kemudian. "Semuanya itu tergantung kepada aku. Barangkali Tuan Putri dapat bertanya kepada tuanku Aku Tunggul Ametung." "Oh, tidak, tidak. Cepat-cepat Ken Dedes menyahut. Bukan maksudku. Bukan maksudku untuk bertanya demikian, Kakang. Dan aku pun tidak akan menanyakannya kepada tuanku Tunggul Ametung. Lupakan saja pertanyaan itu, Kakang." Mahesa Agni menjadi semakin tidak mengerti, tetapi ia tidak mendesak lagi. Ia tidak ingin menambah permaisuri itu menjadi semakin bingung. Karena itu maka sejenak kemudian justru Mahesa Agni itu berkata, "Nah, selamat jalan Tuan Putri. Aku akan tinggal di sini bersama-sama orang-orang Panawijen." "Selamat tinggal, Kakang," desis Ken Dedes. Suaranya menjadi serak dan seolah-olah tersangkut di kerongkongan. "Selamat jalan, Bibi," berkata Mahesa Agni pula kepada pamomong Ken Dedes. Mata emban itu menjadi berkilat-kilat oleh titik air yang mengambang. Tetapi ia tersenyum penuh kebanggaan. Ia telah melihat Mahesa Agni berada di dalam lingkungannya. Lingkungan sejak kanak-kanak. "Selamat tinggal, Nger," jawab emban itu. "Berhati-hatilah dan baik-baik membawa dirimu." "Terima kasih, Bibi," jawab Mahesa Agni sambil membungkukkan kepalanya. Mahesa Agni itu pun kemudian menghentikan langkahnya. Ketika Aku lewat di depannya, ia mengangguk dalam-dalam sambil berkata, "Selamat jalan tuanku." Aku tertawa. Jawabnya, "Terima kasih. Mudah-mudahan hantu karautan itu tidak mengikuti Ken Dedes sampai ke Tumapel." Mahesa Agni pun mencoba untuk tersenyum, meskipun senyumnya terlampau hambar. Juga kepada Witantra ia mencoba tersenyum dan berkata, "Selamat jalan Witantra. Pada saatnya aku pasti akan pergi ke Tumapel. Sekali-kali aku ingin juga melihat tempat-tempat ramai. Tidak selalu dilingkungi oleh bunyi jangkrik dan belalang di padang yang sepi ini." Witantra tertawa kecil. Jawabnya lambat hampir berbisik, "Kau dapat pergi ke Tumapel setiap pekan. Setiap saat yang kau kehendaki, kau dapat meloncat di atas punggung kuda dan berpacu sebentar. Kau dapat bermalam semalam atau 2 malam sekehendak hatimu. Tetapi aku tidak." "Kenapa kau tidak?" "Aku terikat oleh kewajibanku di istana. Aku adalah seorang hamba yang tidak dapat berbuat sekehendak hatiku sendiri." "Ah," desah Mahesa Agni. "Aku pun harus menyesuaikan diriku dengan tempat perhambaanku, tanah, sungai, hujan, dan musim." Keduanya tertawa, tetapi keduanya tidak berbicara lagi. Mahesa Agni pun segera melangkah mundur, keluar dari iring-iringan yang berjalan semakin cepat. Witantra kemudian berpaling, mencari Ken Arok dan Kepu Ijo. Ternyata Ken Arok masih berdiri di sisi Regol, sedang Kepu Ijo tegak tidak jauh daripadanya. Pemimpin pasukan pengawal itu melambaikan tangannya sambil tersenyum kepada keduanya. Dengan kaku Ken Arok mencoba membalas lambaian tangan itu, dan hati yang kosong ia mencoba tersenyum pula. Sedang Kepu Ijo mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bahkan kedua tangannya.
Iring-iringan itu pun semakin lama menjadi semakin cepat berjalan. Tirai tandu permaisuri sudah ditutupnya, tetapi ternyata Ken Dedes itu masih melihat dari celah-celah tirainya yang tipis, seakan-akan mencari sesuatu di dalam kerumunan para prajurit Tumapel yang masih harus tinggal di padang karautan. Namun iring-iringan itu berjalan terus, semakin lama semakin jauh masuk ke dalam padang, meninggalkan taman dan pesanggerahan yang sengaja dibuat untuk permaisuri Ken Dedes. Semakin jauh iring-iringan itu berjalan, terasa hati Ken Arok menjadi semakin kosong. Serasa sesuatu telah hilang daripadanya. Hanyut di dalam arus pasukan itu telah membawa sesuatu miliknya yang paling berharga. Tiba-tiba Ken Arok mengatupkan giginya rapat-rapat. Terbayang kembali di wajahnya pada saat Aku itu membawa sepasukan prajurit ke Panawijen. Dengan paksa Aku telah mengambil Ken Dedes itu dari lingkungannya, meskipun atas permintaan kuda sempana yang dengan licik telah berhasil menghasut Aku. Sesuatu berdesir di dalam dada anak muda itu. Iring-iringan yang menjadi semakin jauh itu seolah-olah merupakan peristiwa ulangan dari saat-saat Ken Dedes hilang dari padepokannya pada saat Aku membawanya. Tetapi kepala Ken Arok itu pun kemudian tertunduk dalam-dalam, seolah-olah ia dihadapkan sebuah cermin di muka hidungnya. Ia sendiri ada di dalam pasukan itu pada saat Aku mengambil Ken Dedes dari orang tuanya. Bahkan pada saat itu, Witantralah yang dengan berani dan penuh dengan tanggung jawab telah menentang perintah Aku. Meskipun hal itu dapat berakibat naik ke tiang gantungan di alun-alun, namun Witantra telah menolak. Memalukan sekali. Tiba-tiba Ken Arok itu menggeram di dalam dirinya. Penyesalan yang dalam telah melanda jantung dan hatinya. Penyesalan atas tingkah lakunya saat itu. Penyesalan atas tindakan Aku yang tergesa-gesa. Alangkah bodohnya Aku itu. Ken Arok mengumpat di dalam hatinya. Sebenarnya bukan sepantasnya kini ia memperistrinya. Ia telah mencuri gadis itu dari orang tuanya, apapun alasannya. Tetapi suara itu mengumandang terus di luar kehendaknya. Dan Aku ikut serta bersamanya waktu itu. Tetapi Aku sekedar seorang hamba. Ia mencoba membantahnya sendiri di dalam hati pula. Ketika Ken Arok mengangkat wajahnya, dilihatnya debu yang tipis mengepul di kejauhan. Iring-iringan itu sudah menjadi kian jauh sehingga Ken Arok sudah tidak dapat melihat lagi seorang demi seorang. Apalagi beberapa jenis gerumbul-gerumbul kecil yang liar telah menghalangi pandangan matanya yang semakin mengapur. Hei, kenapa kau berdiri di situ saja? Terdengar suara di belakangnya. Ken Arok berpaling. Dilihatnya Kepu Ijo berdiri di belakangnya dengan wajah yang keheran-heranan. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ketika dilihatnya Maesa Agni mendekatinya pula, maka ia bergumam. Aku tidak tahu kesalahan apakah yang telah kami perbuat di sini. Jangan hiraukan lagi, sahut Kepu Ijo itu. Sejak kecil, Ken Dedes memang gadis cengeng dan perajuk. Kepu Ijo. Ken Arok membentaknya. Hampir-hampir saja ia menampar mulut anak itu sekali lagi. Kau jangan mengigau. Setiap saat kau dapat mengalami bencana karena mulutmu. 1000 kali aku mencoba menasihatimu.
Kemudian kepada Maesa Agni, Ken Arok berkata, "Maaf Agni, aku minta maaf untuk Kebo Ijo." Dan tiba-tiba saja Kebo Ijo memotong. "Kenapa kau minta maaf kepadanya?" Ken Arok menggeram. "Kau memang orang gila. Kau tidak dapat lagi mempergunakan otakmu untuk berpikir. Bukankah tuanku permaisuri itu adik Maesa Agni?" Oh, Kebo Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi pandangan matanya serta tarikan bibirnya benar-benar telah menyakitkan hati. "Keluhuran yang didapatkan oleh tuanku permaisuri terpercik juga kepadamu, Maesa Agni." Tetapi Kebo Ijo menjadi kecewa. Maesa Agni ternyata tidak menjadi marah karenanya. Bahkan dilihatnya anak muda itu tersenyum sambil bergumam, "Aku memang harus berterima kasih. Tetapi bukankah sudah sewajarnya bahwa aku seorang saudara tua dari seorang permaisuri mendapatkan kehormatan yang cukup? Apakah kau menjadi iri hati?" "Persetan!" geram Kebo Ijo. "Itu adalah keuntungan yang tidak aku sangka-sangka, bahwa aku akan menjadi kakak seorang permaisuri. Yang ikhlas atau tidak ikhlas harus kau sembah." Kebo Ijo yang sudah menggerakkan bibirnya ingin memotong kata-kata itu telah didahului oleh Maesa Agni pula. "Nanti dulu, aku belum selesai. Kau akan mengumpat bukan? Nah, kenapa kau tidak pernah berkata berterus terang kepada aku, Tunggul Ametung, bahwa kau segan menyembah Tuan Putri Ken Dedes karena Ken Dedes sekedar gadis patisan? Kau pasti akan mendengar jawab aku. Ken Dedes cukup mempunyai kesempatan. Ia adalah adik seorang Maesa Agni." "Gila! Gila!" teriak Kebo Ijo. "Kau sudah menjadi gila karena percikan kehormatan yang tidak berarti itu." Kebo Ijo tidak menunggu Maesa Agni menjawab. Sambil mengumpat-umpat ia pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Maesa Agni yang tidak dapat menahan lagi tertawanya. Betapa hati Ken Arok sedang pepat oleh persoalan yang menyesak di dadanya. Namun ia masih juga sempat tersenyum sambil berkata, "Demikianlah sebaiknya bersikap terhadap Kebo Ijo. Beberapa kali aku marah kepadanya, tetapi ia sama sekali tidak dapat merubah sikapnya. Tetapi dengan caramu, mungkin ia akan menjadi jerah." Aku pun telah dipusingkan oleh tabiatnya yang meledak-ledak itu. Mudah-mudahan ia tidak mendapat bencana karena mulutnya. Mudah-mudahan, desis Ken Arok sambil memandangi punggung Kebo Ijo yang semakin jauh. "Sekarang, apakah yang akan kita lakukan?" bertanya Maesa Agni. Ken Arok mengerutkan keningnya. Dipandanginya di kejauhan debu yang semakin tipis dan hampir tidak dapat dilihatnya lagi. Iring-iringannya pun telah hilang di balik semak-semak yang bertebaran di sana-sini. Terasa hatinya yang penuh dengan perasaan-perasaan aneh menjadi semakin terasa. Dan tiba-tiba saja ia berkata, "Maesa Agni, kita akan membongkar pesanggrahan itu." Maesa Agni terperanjat. Dengan penuh keheranan ia pun bertanya, "Kenapa begitu tergesa-gesa? Pesanggrahan itu meskipun darurat adalah lebih baik dari kupu-kupu kita di dekat bendungan. Apakah tidak sebaiknya sebagian dari kita tempatkan di pesanggrahan ini? Kalau kau tidak berkeberatan, Ken Arok, menjelang pemindahan orang-orang Panawijen dari padukuhannya yang kering itu, biarlah pesanggrahan darurat itu kita pergunakan." Terasa sesuatu berdesir di dada Ken Arok. Pesanggrahan itu selalu memperingatkannya kepada permaisuri Ken Dedes, kepada kesempatan yang pertama-tama didapatnya berbicara dengan permaisuri itu tidak sebagai seorang hamba, tetapi pembicaraan malam itu
adalah pembicaraan yang sangat menyenangkan, pembicaraan yang bebas dan terbuka. Kadang-kadang hatinya menggelepar oleh suara tertawa permaisuri yang lembut, dan dadanya serasa tergetar melihat senyumnya yang cerah. Tetapi apakah sikapku waktu itulah yang telah menyakitkan hatinya? Berkata Ken Arok kepada diri sendiri berulang-ulang kali. Kalau demikian, ia benar-benar seorang yang sadar dalam penguasaan diri. Meskipun ia tidak senang melihat sikap dan tingkah lakuku, tetapi ia masih saja tersenyum dan tertawa, masih saja bertanya-tanya tentang berbagai macam persoalan, dan masih saja membiarkan aku duduk di hadapannya. Bagaimana Ken Arok? Pertanyaan itu telah mengejutkannya. Oh, Ken Arok tergagap sejenak, lalu katanya, baiklah kalau demikian. Aku mengharap orang-orang Panawijen dapat menempatinya untuk sementara. Tetapi aku harus mempersiapkan pesanggerahan yang lebih baik, bukan sekedar pesanggerahan darurat seperti ini. Tentu, dan kami akan membantu sejauh-jauh yang dapat kami lakukan, seperti kalian telah membantu kami menyiapkan bendungan itu. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, baiklah, saat itu akan segera datang. Mahesa Agni heran mendengar jawaban itu. Dipandanginya wajah Ken Arok yang tegang, dan sejenak kemudian ia bertanya, apakah yang akan segera datang? Ken Arok terkejut mendengar pertanyaan itu. Tergagap ia menjawab, oh, tidak ada apa-apa. Jawaban itu justru membuat Mahesa Agni menjadi semakin bingung. Tetapi ia tidak ingin bertanya lagi. Disimpannya saja pertanyaan-pertanyaan itu di dalam dadanya. Bahkan timbullah keheranannya atas dirinya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.